Happy Sunday, welcome home setiap jemaat Tuhan. Warm welcome juga bagi setiap jemaat yang mungkin baru pertama kali bergabung di Forward Living Church online service. Kita senang Anda dapat berada bersama dengan kami saat ini. Puji Tuhan, pada tanggal 6 Juni kemarin, kita sudah melangsungkan 2 ibadah onsite, yaitu di Karawaci Office Park dan juga di Soho Capital lantai 29. Puji Tuhan, dengan protokol kesehatan yang ketat dan dilaksanakan dengan baik, kedua ibadah dapat berjalan dengan baik. Di kesempatan ini, kami juga menginformasikan bahwa ibadah tatap muka untuk kids belum dilaksanakan. Namun, setiap jemaat Tuhan yang mungkin mempunyai anak-anak ataupun kerabat dapat mengajak dan mendampingi mereka di Kids Online Service yang tayang pada pukul 10 juga. Kita percaya setiap konten, setiap hal baik yang sudah dipersiapkan dapat membantu anak-anak kita untuk tumbuh dengan baik dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sepanjang bulan ini kita belajar satu tema yang luar biasa, yaitu maturity ataupun kedewasaan. Semakin kita mengerti bahwa maturity tidak hanya berkecimpung di usia ataupun seberapa tua ataupun muda Anda, tapi bagaimana setiap kita dapat merespon, mengambil tanggung jawab yang dipercayakan dan menghidupinya di kehidupan kita setiap hari. Tiba saatnya kita akan dibantu oleh tim Praise and Worship untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati, ambil posisi yang terbaik, dan percaya setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Enjoy the rest of the service. And God bless you. Shalom FLC, mari dimanapun kita berada, saya mau sama-sama ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dimanapun Anda berada, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan hari ini. Kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Mari nyatakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Mari dengan imanmu nyatakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat suaramu buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
lagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, semesta selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita dimanapun Anda berada. Haleluya. Sungguh Kau Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus tinggal diam dalam hadirat-Mu. Dalam setiap musim keadaan hidup kami. Kami mau dekat padamu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Aku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat tanganmu, katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Saat kami diam di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Yesus, ku rasakan kasih-Mu
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Saat kami datang diam di hadirat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan dan kami menyembah-Mu. Hadirat-Mu Yesus, kami mau hidup bersama-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami ke tahta suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Sungguh apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami hanya mau mencari hadirat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada solusi, di dalam hadirat-Mu ada kedamaian Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Turun memenuhi kami Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Mari kau yang merasakan kasih Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hosana bagi namamu yang hidup. Oh, terima kasih, kami menyembahmu. Hosana bagi namamu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa. Danlah, sekali lagi angkat tangan, katakan ku agungkan Yesus Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, disembah. Sungguh Kau layak Tuhan dan layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Segala puji, segala kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita, bersepakat sebagai satu keluarga untuk mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat mengangkat tangan jemaat Tuhan saat ini, satukan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan-Mu Tuhan yang gak habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap prayer request yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan menyatukan hati kami bersepakat bersatu hati untuk mensupport setiap pokok-pokok doa yang kami terima. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang merencanakan pernikahan di luar kota agar berjalan lancar. Kami berdoa yang sedang usaha dan pekerjaannya baru agar dapat diberkati. Hubungan agar direstui oleh kedua orang tua yang sedang sakit demam berdarah dan juga sedang COVID. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kreatif, Engkau Allah yang punya rencana yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang saat ini sedang merencanakan pernikahan di luar kota, agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, agar Tuhan bantu persiapannya baik dalam finansial, kesiapan mereka, fisik mereka, kiranya Engkau sertai. Juga bersyukur untuk usaha dan pekerjaan baru yang keluarga kami dapatkan Tuhan. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati Tuhan. Kiranya pintu-pintu berkat, pintu kesempatan, opportunity ada bagi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk hubungan agar direstui oleh kedua orang tua. Kami percaya keluarga adalah ide daripada-Mu sendiri Tuhan. Biarlah berdasarkan kehendak-Mu Tuhan, dengan pertolongan-Mu Tuhan, kedua keluarga ini dapat dipersatukan dan hubungan mereka dapat direstui. Kami berdoa Tuhan bagi yang sedang sakit demam berdarah, sakit COVID. Kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah tabib di atas segala tabib.
Saat ini Tuhan, hari ini kami berdoa kiranya dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri, kuasa yang membangkitkan Tuhan, kuasa yang sama menyembuhkan dan memulihkan keluarga kami. Kami juga gak lupa Tuhan dan selalu berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa Indonesia kami cintai, kiranya shalom, kiranya damai sejahtera daripada-Mu ada bagi bangsa ini. Kiranya kami sebagai satu bangsa, satu negara dapat melalui pandemi ini dengan baik. Engkau berkati kepala negara kami, Engkau berkati setiap jajaran menteri dan tim yang membantu Tuhan. Kiranya Indonesia selalu menjadi berkat bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa dan kami percaya Tuhan yang terbaik sedang Engkau kerjakan dan pasti akan terjadi bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you jemaat Tuhan yang tadi sudah dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk mensupport setiap pokok-pokok doa. Minggu ini kami sebagai satu keluarga juga sukacita banget, senang karena ada satu press report yang kami terima bahwa operasi pengangkatan kista berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan semakin menyempurnakan kesehatannya. Saya juga mengundang setiap jemaat Tuhan untuk jangan ragu, jangan malu. Yuk kirim setiap pokok-pokok doa yang sedang jemaat Tuhan alami saat ini. Dan kita percaya saat kita menyatukan hati kita sebagai satu keluarga, hal-hal besar pasti akan terjadi. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum join di Passion, small group kita yang sepanjang tahun ini kita dengar begitu banyak kabar-kabar baik, testimoni yang luar biasa datang dari keluarga kami sendiri. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan yang ingin bergabung untuk dapat mengaksesnya melalui link yang ada di Instagram bio Forward Living Church. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini we are in treat karena Pastor Victor Wang dari ICC Bandung akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa dan seorang sahabat baik dari Forward Living Church. Jadi jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua yuk ambil posisi yang terbaik. Siapkan diri Anda, siapkan hati dan pikiran, bahkan siapkan note, gadget, dan pastikan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan dapat menjadi makanan yang baik bagi kita semua. Enjoy the rest of the service, happy study, and God bless you. Apa kabar FLC? Saya sungguh berharap kita semua ada dalam pengharapan. Thank you so much untuk Pastor Joshua dan Elena Supit, juga semua tim kepemimpinan yang ada di FLC untuk kesempatan yang diberikan pada saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan pada saya di bulan ini adalah build, membangun. Dan saya lihat hal yang perlu kita bangun adalah hidup. Kita perlu tahu bagaimana membangun hidup supaya hidup tidak sekedar hidup. Itu sebabnya sharing saya hari ini saya berjudul Hidup yang Penuh. Saya rindu untuk kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita belajar firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan catatan kita apapun medianya. Bulan Maret lalu kami pergi ke Bali, kami pergi hari Rabu, dan anak-anak baru tahu kalau mereka akan ke Bali di hari Minggunya. Dan ini yang terjadi. Dari Minggu malam, waktu mereka mau tidur, udah nanya, "Dad, kita berapa hari lagi ke Bali?" Saya katakan 3 hari lagi. Mereka tidur dengan excited. Dan besok paginya mereka bangun dengan excited dan nanya, "Dad, kita berapa hari lagi ke Bali?" Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan "Dad, berapa hari lagi ke Bali?" ditanya terus sampai hari Rabu pagi. "Dad, ini hari Rabu kan? Kita ke Bali kan?" Melalui kejadian itu Tuhan tanya ke saya. Dan hal yang sama yang akan saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana atau seperti apa setiap kita ketika akan tidur dan ketika bangun? Apakah setiap kita tidur dengan semangat karena percaya besok pasti akan luar biasa, dan waktu bangun juga semangat? Atau aduh udah malam lagi, dan berharap
cepat-cepat hari Sabtu. Dan waktu bangun, aduh, udah pagi lagi. Saya sangat yakin ini gambaran kalau kita sedang tidak hidup dalam pengharapan. Saya rindu apa yang akan saya bagikan hari ini akan membantu kita untuk tetap hidup dalam pengharapan. Terbanyak dari kita akan mengenali diri kita karena apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita dengar. Saya baca satu artikel tentang seorang wanita yang dioperasi plastik bagian hidungnya. Dan dokter bedah mampu mengubah hidung yang jelek menjadi kelihatan sempurna. Namun, setelah luka memarnya hilang dan hidung barunya muncul, wanita itu tetap merasa jelek. Perhatikan, persepsi kita adalah realita kita. Wanita itu sudah merasa jelek selama bertahun-tahun karena perlakuan buruk yang dialami dan karena apa yang dia dengar dari orang kalau dia hidungnya jelek. Sebelum membuat perubahan di luar, kita perlu membuat perubahan dari dalam. Karena kita tidak akan memenangkan pertempuran di luar sana sebelum kita memenangkan pertempuran di dalam kita. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang pertama, hidup dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa untuk satu keluarga supaya suaminya dapat kembali kepada istrinya. Saya berdoa kurang lebih 1 tahun. Dan ketika beberapa bulan lalu saya makan siang bareng dengan mereka, dengan cara yang ajaib Tuhan pulihkan mereka. Suaminya kembali ke rumah ke istrinya. Waktu melihat dan mengalami hal itu, saya rasa banget level iman saya naik dari sini ke sini. Saya percaya iman yang kuat hanya dapat dibentuk ketika mengalami masalah. Alkitab memberikan gambaran tentang 2 jenis iman. Yang pertama adalah iman Thomas. Ketika kebangkitannya, Tuhan Yesus menambahkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak bersama mereka waktu itu. Ketika Thomas telah diberitahu bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, Thomas menolak untuk percaya. Thomas percaya kalau dia punya bukti yang cukup kuat untuk dipercaya. Thomas katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Iman Thomas adalah gambaran iman berdasarkan pikiran kita. Banyak orang percaya pada Tuhan Yesus di Alkitab, tetapi iman mereka hanya berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, bukan berdasarkan apa kata Alkitab. Yang kedua adalah iman Abraham. Iman Abraham adalah iman yang tidak mempertimbangkan fakta, data, dan pengetahuan. Abraham tidak mempertimbangkan kenyataan fisik. Dia berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dia hanya percaya dalam hatinya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan menggenapinya. Kita tidak menyangkal masalah keuangan, sakit penyakit, konflik, rumah tangga yang sedang kita hadapi. Tetapi mari punya iman Abraham, iman yang dari hati. Iman Abraham adalah iman yang dapat melihat dengan mata hati kita. Kita dapat melihat dalam roh. Melalui firman Tuhan, kita dapat melihat sesuatu melampaui fakta, data, dan pengetahuan. Ibrani 11 ayat 3 berkata, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang kedua, hidup dalam panggilan. Hal buruk apapun yang pernah kita alami, yang pernah kita kerjakan, dan yang pernah kita dengar tentang kita. Mungkin orang berkata, keluarga kamu gagal, keluarga kamu gak akan pernah lepas dari hutang, gak mungkin kamu punya anak, gak mungkin kamu punya biaya untuk kuliahi anak kamu. Mungkin orang berkata, kamu orang yang selalu gagal dalam bisnis. Apapun itu, dengar baik-baik. Begitu kita mengikuti Tuhan Yesus, kita lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata,
orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah nggak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Waktu kita bertemu dengan Kristus, kita bertemu dengan tujuan hidup kita. Efesus 1 ayat yang 11, saya baca terjemahan The Message, dikatakan, "It's in Christ that we find out who we are and what we are living for." Kita tidak mengenal diri kita sebelum kita mengenal Kristus. Kita tidak dapat mengenal panggilan kita sebelum kita mengenal siapa Kristus. Karena panggilan kita ada di dalam Kristus. Bapak dari Pastor Brian Houston adalah Frank Houston. Di usia yang ke-55 tahun, beliau mengembalakan sebuah gereja di salah satu daerah bagian di Wellington, New Zealand. Waktu itu sekitar tahun 1976. Jemaat yang digembalakan sekitar 1.600 orang. Tahun itu jumlah yang besar zaman itu. Frank Houston tinggalkan jemaatnya. Karena Tuhan katakan pada Frank Houston, tinggalkan jemaatmu, serahkan pada orang lain, dan pergilah ke Sydney untuk memulai pekerjaan baru. Berapa umurnya saat itu? 55 tahun. Bayangkan, 55 tahun. Gak ada orang yang mau membuat sesuatu dari awal, merintis kembali di usia 55 tahun. Karena 55 tahun sudah dekat dengan usia pensiun. Frank Houston serahkan jemaatnya kepada seorang yang lain dan memulai gereja di Sydney dengan nama CLC, Christ Life Center, yang kemudian namanya menjadi Hillsong yang orang kenal sekarang. Bayangkan, di dalam usia seperti itu, 55 tahun, masih ada sesuatu yang dapat dimunculkan, dikeluarkan dari dalam hidupnya. Apalagi kita yang masih muda. Ada banyak hal yang Tuhan dapat keluarkan dari dalam kita. Saya percaya atas setiap hidup kita ada potensi ilahi yang Tuhan akan keluarkan dari dalam hidup kita. Kita perlu untuk tidak hanya bertumbuh dalam pengetahuan dan karir, tetapi kita perlu bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya setiap kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ukuran keberhasilan kita lebih dari sekedar uang. Keberhasilan adalah menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bersiap untuk apa yang Tuhan siapkan. Banyak orang bersiap untuk apa yang mereka siapkan. Mereka enggak siap untuk apa yang Tuhan siapkan. Bagi saya pribadi, saya sadar betul panggilan hidup saya ada di dalam Kristus. Saya tahu Bapa memberikan saya kemampuan khusus untuk saya dapat menolong banyak orang. 1 Petrus 4 ayat ke-10. Allah telah memberikan setiap orang kemampuan yang spesial. Gunakan kemampuan itu untuk saling membantu membagikan berkat Allah kepada orang lain. Dan saya tahu panggilan saya bukan mengejar status pastor, bukan mengejar panggilan khotbah. Panggilan saya adalah membangkitkan lebih banyak bapak yang memimpin generasi. Itu panggilan saya. Saya lebih senang ketemu orang one on one. Saya dapat berjam-jam. Kalau boleh jujur, saya lebih senang ketemu orang daripada khotbah. Khotbah seperti ini, apalagi di rumah sendiri, cukup menekan. Karena kalau di rumah sendiri, di sisi, saya nggak mungkin pakai materi yang pernah saya sampaikan. Belum lagi kalau pakai contoh yang sama. Orang akan bilang, katanya kreatif, kok contohnya sama terus. Apapun panggilan kita, temukan itu dalam Kristus. Saya percaya Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang melebihi diri kita sendiri. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya hidup kita penuh? Yang ketiga, hidup dalam syukur. Saya belajar untuk menikmati setiap musim dalam hidup. Saya sangat menikmati hubungan saya dengan istri saya. Sekarang ini, saya lebih sering cium istri saya. Saya pegang tangannya. Bukan karena saya mau seks, tapi karena saya sayang istri saya. Saya sangat menikmati setiap kali saya antar anak-anak saya untuk les. Saya gantian dengan istri saya. Saya menikmati waktu antar anak saya ke KBP untuk les piano. Sekitar 1 jam dari rumah saya. Keabadi
untuk kelas berenang. Sekitar 1 jam dari rumah saya ke Mekarwangi untuk kelas gambar. Saya menikmati ngobrol sama mereka di mobil. Saya sangat menikmati pelayanan yang adalah panggilan saya di ICC. Tahun ini 24 tahun saya menjadi staf full timer ICC. Banyak hal terjadi. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. But ini yang saya mengatakan, saya menikmatinya. Apakah setiap kita menikmati setiap musim hidup? Bersama dengan keluarga, atau mungkin dengan pekerjaan kita, atau mungkin juga dengan pelayanan kita. Pastor Victor, mengapa kita perlu menikmatinya? Ini penting. Karena hanya orang yang mampu menikmati, mampu mengucap syukur. Karena hanya orang yang menikmati, mampu mengucap syukur. Bilangan 13 ayat ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sangat mudah mengucap syukur ketika hidup berjalan baik. Dikatakan dari ayat ini, korban syukur artinya ada harga yang harus dibayar. Apa harganya? Kita tetap mengucap syukur sekalipun keadaan hidup tidak berjalan baik. Waktu kita melakukannya, korban syukur kita itu berharga bagi Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci yang sangat ampuh untuk setiap kita mengalami mukjizat dan mengalami terobosan rohani. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Tuhan Yesus enggak doa panjang lebar. Yang dia lakukan hanyalah mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Dengan segera kuasa Allah turun dan melipat gandakan makanan untuk orang sebanyak itu. Seringkali kita tidak mengalami mukjizat, tidak mengalami terobosan rohani karena kita tidak mengucap syukur. Kalau kita rindu suami kita mengalami terobosan dalam pekerjaan, mulai mengucap syukur untuk suamimu. Kalau kita rindu istri kita mengalami terobosan rohani dalam hidupnya, ya mulai mengucap syukur untuk istrimu. Kalau kita rindu sebagai anak, rindu melihat parents kita mengalami pemulihan, mulai mengucap syukur atas mereka. Mengucap syukur adalah kunci sangat ampuh untuk setiap kita mengalami mukjizat dan mengalami terobosan rohani. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Kehidupan seperti apa yang perlu kita bangun dari dalam supaya penuh. Yang pertama, hidup dalam iman. Yang kedua, hidup dalam panggilan. Yang ketiga, hidup dalam syukur. Hidup yang penuh itu dimulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Saya akan selesai dengan ini. Mazmur 78 sangat menginspirasi saya. Itu sebabnya beberapa bulan terakhir ini setiap kali di meeting ICC, di staff meeting, sering saya selalu bermuara di Mazmur 78. Mazmur 78 ditulis supaya kita tidak membatasi Tuhan. Mazmur 78 ayat ke-41. Ya, mereka berpaling dari Allah dan mencobainya dan membatasi yang kudus dari Israel. Di dalam Bilangan 13, umat Israel telah datang ke Kades Barnea, perbatasan tanah perjanjian. Musa mengutus 12 mata-mata untuk melihat tanah perjanjian. 10 pengintai datang berkata di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-32 sampai yang ke-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang terjadi. Mereka tidak hidup dalam iman. Mereka hidup dalam ketakutan. Ketakutan terjadi karena kita gagal paham akan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan telah janjikan. Menurut penyelidikan, rusa
kecepatannya 90 km per jam dan singa 58 km per jam. Namun kenapa singa dapat menangkap rusa? Nah, hasil dari konseling dengan rusa, ternyata rusa takut dengan auman singa. Dengar, ketakutan itu melumpuhkan kekuatan. Sekali lagi, ketakutan itu melumpuhkan kekuatan. Akibatnya mereka hidup dalam sungut-sungut. Mereka katakan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berpikir kita angkat pemimpin baru untuk membawa mereka pulang kembali ke Mesir. Dan mereka tidak mengenapi panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk masuk ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan. Bilangan 14 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Ini adalah gambaran kehidupan yang kosong. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam sungut-sungut, sehingga hidup kita di luar kehendak Tuhan. Ini yang luar biasa. 40 tahun kemudian, Yosua mengutus beberapa mata-mata baru ke kota Yeriko. Mereka bertemu dengan Rahab. Rahab menampung di rumahnya, menyembunyikannya dari sang raja. Dan ketika mata-mata itu pulang, Yosua berkata di dalam Yosua 2 ayat 24. Kata mereka pada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Dan hari itu generasi Israel yang baru ini berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Generasi yang ini mereka hidup dalam iman. Sekalipun ada 31 raja yang mereka perlu taklukkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka harus merebut tembok Yeriko. Iman tidak membatasi Tuhan. Dan Tuhan tidak membatasi iman. Pastor Philip Ringal sering katakan, God move when you move. Generasi yang baru ini hidup dalam syukur. Mereka menghancurkan tembok Yeriko dalam iman dengan ucapan syukur. Menurut para ahli zaman itu memerlukan waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk menghancurkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko dibangun sekitar 7000 tahun BC, before Christ. Nah, tembok Yeriko ini mempunyai 2 side protection wall, 2 dinding pelindung. First side tingginya 6 meter dan lebarnya 2 meter. Inner wall-nya tingginya 9 meter dan lebarnya 9 meter. Sehingga kereta berkuda bisa berjalan di atasnya. Di zaman itu, ini merupakan tembok yang sangat besar dan kuat. Dalam 7 hari, mereka mengelilingi tembok Yeriko dengan puji-pujian. Yosua 6 ayat ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Generasi yang baru ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka hidup menggenapi panggilan Tuhan. Dan hidup mereka masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang baru ini memberikan gambaran seperti apa kehidupan yang penuh. Ketika kita hidup dalam iman dan kita menikmati hidup karena kita hidup dalam panggilan kita, akan less stress. Dan waktu kita menikmati hidup kita akan mempunyai kemampuan untuk bersyukur, sehingga terobosan rohani dan mukjizat mengikuti kita. Inilah kehidupan yang penuh, sehingga kita akan tenang menghadapi hidup. Hidup yang penuh adalah suatu kemampuan untuk tenang di dalam kita dalam menghadapi segala sesuatu di luar sana. Hidup yang penuh adalah suatu kemampuan untuk tenang di dalam kita, sekalipun segala sesuatu di luar sana enggak terjadi seperti yang kita harapkan. Dan sekalipun segala sesuatu yang di luar sana kacau balau, hidup kita tenang. Karena kita dalam iman, melangkah dalam panggilan, melangkah dalam
ucapan syukur. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Kita berdoa sungguh, khususnya buat semua jemaat FLC yang hari ini menyaksikan dalam tayangan YouTube. Hamba berdoa, hamba tahu kuasa Tuhan gak dibatasi oleh apapun. Saya sungguh berdoa, setiap pribadi yang hari ini menyaksikan di rumah, Roh Tuhan boleh menjamah mereka. Supaya mulai hari ini, setiap mereka melangkah dalam iman, melangkah dalam panggilan, melangkah dalam syukur, sehingga hidup mereka penuh. Dalam nama Yesus, kami berdoa, dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. FLC, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah menerima, kita belajar dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita terima, kita belajar sama-sama tentang kedewasaan. Mari jangan hanya terima firman, tapi proses firman di kehidupan, berjalan dalam iman dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk hambanya, terima kasih Pastor Victor Waang. Doa kami semua, kehidupan keluarga, kepemimpinan selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Sehingga lewat pelayanan, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Untuk semua yang melayani, seluruh volunteers FLC termasuk teman-teman yang melayani di Next Gen, diberkati selalu. Pakai gereja ini, asah kehidupan kita, berlatih terus supaya apa? Kita setiap hari kehidupannya mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri. Tidak pernah lupa di penghujung online Sunday Service saya selalu berterima kasih untuk setiap kekompakan, unity, kebersamaan, melayani bahkan pengorbanan yang diberikan lewat setiap pemberian tiap minggunya dengan setia. Kiranya selalu dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Biar roh Tuhan melimpah-limpah, roh kehati-hatian melimpah-limpah di hidup kita. Sehingga kita bisa bertanggung jawab, punya integritas, mengelola segala sesuatu dengan benar dan dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa terus support, doa dan beritahu. FLC ibadah onsite juga sudah berlangsung di Soho Capital, juga di Karawaci. Jadi jika Anda sehat, Anda percaya mau bisa hadir bersama-sama, jangan takut. Mari kita rayakan kebersamaan kita di ibadah onsite Forward Living Church. Tuhan memberkati. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu, di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Happy Sunday, stay safe, healthy, God bless you. Mari katakan bagi Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa.